Dulu Cak Nun pernah dikritik ya dengan narasi yang menurut saya agak berlebihan dari Benteng Nusantara, karena Cak Nun pernah mengatakan bahwa Nahdien dan NU itu beda gitu, intinya ke situ. Nah, berikut ini narasinya Benteng Nusantara untuk Cak Nun. Jadi mana mungkin Canun mengatakan Nahdien bukanlah NU. Sedangkan adanya sebutan Nahdien itu justru karena adanya Nahdlatul Ulama yang kemudian pengikutnya disebut sebagai warga Nahdien. Memisahkan Nahdien dengan NU ibaratnya adalah memisahkan anak dari orang tuanya. Sang anak seolah-olah sedang diprovokasi oleh Canun supaya tidak mengakui ibu bapaknya sebagai orang tua kandung yang menyebabkan. Ya, tetapi setelah itu ya beberapa bulan kemudian justru Benteng Nusantara itu sendiri membuktikan bahwa yang dikatakan Cak Nun itu benar. Ya, bahkan Benteng Nusantara sendiri mengatakan dikatakan suul adab sama PBNU juga nggak apa-apa, karena faktor masalah nasabnya Pak Alawi itu. Ya, berikut ini reviewnya ya. Nah, ini Benteng Nusantara, coba lihat di kanan atas itu. Ini Benteng Nusantara membuktikan sendiri gitu loh, apa yang pernah diucapkan oleh Mbah Nun, bahwa kalau saya lebih perhalus bahasanya ya, bahwa kemungkinan perbedaan itu ada antara NU dan Nahdien, antara yang struktural dengan yang kultural. Ini buktinya Benteng Nusantara sendiri mengatakan PBNU haram melindungi Pak Alawi, dianggap suul adab, terserah loh kan. Ini malah justru dianggap suul adab pun gak masalah loh kan. Wes jelas toh apa yang dikatakan Mbah Nun itu dia sendiri yang membuktikan gitu loh. Makanya janganlah berlebihan di dalam menyikapi atau mengomentari sesuatu. Ya, tentu saya garis bawahi dalam hal soal nasab-nasab, saya condong kepada Kiai Imaduddin. Bukan karena fanatisme atau apa, tapi karena saya ingin juga membandingkan gitu loh. Membandingkan sikap antara kedua belah pihak yang mempertahankan nasab Alawi dengan yang mempertanyakannya. Kalau yang mempertanyakan itu ya terlepas dari motif pribadi ya, kita nggak bicara motif pribadi, bisa jadi motif pribadinya ya karena terahnya Wali Songo ya, yang merasa disenggol oleh Mbah Alawi. Kan Wali Songo kan nasabnya dianggap oleh Mbah Alawi itu dicatat oleh Robitoh Alawiyah kan gitu, secara sepihak kan gitu. Nah, terus yang nasabnya Terah Wali Songo nggak terima. Tapi terlepas dari itu, saya bandingkan sikap antara keduanya. Kalau yang pro terhadap nasabnya Mbah Alawi tersambung kepada Rasulullah, itu kok sikapnya kok gitu ya, rata-rata ya, kok seperti itu gitu. Balasannya bukan balasan argumentatif yang logis, akan tetapi lebih kepada menganggap penelitian Kiai Imaduddin itu sebagai sesuatu kejahatan. Ada yang mengatakan seperti itu. Jadi hinaan gitu loh, balasannya itu hinaan. Jadi saya garis bawahi ya, saya lebih pro kepada Kiai Imaduddin karena lebih rasional, lebih masuk akal itu. Nah, di sisi lain ini orang-orang yang pro kepada Kiai Imaduddin itu kok rata-rata dulu pernah menjelek-jelekan Cak Nun pada awal tahun 2023 ini. Kan itu apalagi soal yang Mbah Nun mengatakan Nahdien dan NU itu dua hal yang berbeda. Mungkin ya Cak Nun sedang berbicara pada level level politik praktis atau apa, kan selalu ada latar belakang yang membuat Mbah Nun mengatakan sesuatu kan gitu. Wong Cak Nun sendiri juga pernah kok dalam satu kesempatan itu mengatakan, bertanya kepada jamaah, siapa yang berjasa mengenalkan Anda kepada Islam? Ada yang mengatakan guru saya, ada yang mengatakan orang tua saya, nenek saya. Wes, gitu kan. Lah terus Cak Nun menjawab dengan membentak seperti ini. Kok NU gak mbok sebut gitu. Jadi Cak Nun marah kalau ada orang yang tidak menyebut NU sebagai yang punya jasa terhadap banyak orang untuk mengenalkan Islam. Itu Cak Nun pernah marah seperti itu. Saya waktu lihat di Bojonegoro di Sumberjo itu Cak Nun pernah mengatakan itu. Jadi beda konteks itu beda kalimat gitu ya. Maka disinilah cerdas-cerdaslah dalam mengambil atau mencoba berusaha untuk mencari latar belakang dari sebuah pernyataan supaya tidak mudah untuk menilai seseorang hanya berdasarkan kalimatnya yang sepenggal-sepenggal. Seperti itu.
Ya, ini saya hanya membuktikan aja karena saya tidak lupa juga terhadap orang-orang yang pernah menjelekkan Cak Nun itu pernah ngomong apa saja. Tetapi saya tidak kemudian mengatakan bahwa oh, Gus Fatwa itu jelek terus, ya enggak seperti itu juga. Benteng Nusantara jelek terus karena pernah menjelekkan Cak Nun, ya enggak seperti itu juga. Saya lihat mereka latar belakangnya bagaimana, jadi kasus per kasus nilainya gitu loh. Ya, mencari kebenaran yang sungguh-sungguh yang objektif itu ya melihatnya kasus per kasus, tidak kebiau ya. Kalau untuk kasus nasab ini ya saya condong kepada Kiai Imaduddin ya, dan condong kepada orang-orang yang mendukungnya, meskipun orang yang mendukung Kiai Imaduddin itu dulu juga pernah menjelek-jelekan Cak Nun. Tapi untuk kasus ini ya, yang penelitiannya Kiai Imaduddin insya Allah lebih ilmiah. Ya, untuk saat ini saya menganggap ini lebih ilmiah. Didukung juga oleh sikap-sikap orang yang mempertahankan nasab Pahlawi yang cenderung gimana gitu loh, tidak bisa merespon secara ilmiah itu. Ya, gitu mudah-mudahan ini menjadi pelajaran. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bahwa kalimat itu tidak lepas dari yang namanya latar belakang kenapa kalimat itu diucapkan, sehingga janganlah kesusu tergesa-gesa untuk menyimpulkan sesuatu tanpa memahami bagaimana latar belakang dari sebuah kalimat tersebut. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.